Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat hidayah inayahnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya yang senantiasa istiqomah dengan pengharapan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk dapat segera mengambil air wudhu dan juga memasuki area yang telah disiapkan. Bagi jamaah yang telah hadir untuk dapat segera mengambil air wudhu dan juga menempatkan posisi yang di tempat yang telah disiapkan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang hendak kami sampaikan selaku pengurus kepada para jemaah sekalian. Maklumat Jumat hari ini tanggal 31 Juli 2026 bertepatan juga dengan tanggal 16 Safar 1448 Hijriah. Waktu Jumat hari ini adalah jam 12:03. Pengumuman selanjutnya untuk infak Jumat yang lalu tanggal 24 Juli 2026, alhamdulillah terkumpul dana sebesar Rp8.496.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita sedekahkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah untuk keberkahan rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk petugas Jumat pada hari ini yang bertindak selaku khatib dan imam, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Yulyadi Suwandi SPDI, dan juga untuk petugas muazin Akhina Yusnan. Sekali lagi kami menghimbau kepada para jamaah sekalian yang telah hadir untuk segera mengambil air wudhu dan juga menempati posisi di tempat yang telah disiapkan, baik di aula utama di bawah ataupun di lantai 2 dan juga teras masjid, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa menempati tempat yang telah disiapkan tanpa melangkahi daripada pundak-pundak bapak-bapak sekalian. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk sementara waktu dapat mensilent atau menonaktifkan alat-alat komunikasi yang dibawa guna menjaga kekhusyuan salat berjamaah kita. Pengumuman terakhir, kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat sama-sama hadir di dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah akan diisi oleh guru tetap kita, yakni Habib Ahmad bin Anis Basurah. Kajian ini akan dilaksanakan pada hari Jumat ini sore nanti sepulang kerja. Waktu dimulai jam 16:10 sampai dengan selesai. Dan ini adalah kajian rutin Bapak-Bapak sekalian. Untuk para jamaah yang belum mengikuti, silakan untuk mengikuti seluruh agenda kajian yang diadakan di masjid tercinta kita. Terakhir untuk para jamaah sekalian, kami mohonkan keikhlasan hati kita untuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana bacaan suratul Fatihah ini kita tujukan kepada para guru kita, para saudara kita,
kerabat kita yang telah mendahului. Semoga semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya, dan juga dijadikan kuburnya riyadhah min riyadil jannah. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang mungkin hari ini sedang menderita sakit, kita doakan semoga mendapatkan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk dapat senantiasa istiqomah, untuk dapat mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ni'ma kulli niyatin amalus solih wa ala hadratin nabiyil mustafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian pengumuman dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wal mujahidin fi sabilillah ila yaumil akhir. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasal bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Jumat kali ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di Jumat kali ini sebagai bukti tanda iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah khusus memanggil di hari Jumat dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Jika kalian diseru dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah menuju panggil Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bai'. Tinggalkan kesibukan kita, rutinitas kita, rapat kita, meeting kita hanya untuk menunaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hadir terlambat ya Mas sekalian ketika khatib sudah naik mimbar. Karena di setiap pintu gerbang masjid ada penjaga malaikat, siapa yang datang paling awal maka dia berkurban seperti satu ekor unta. Dan siapa yang datang paling akhir dia akan mendapatkan satu butir telur. Ketika khatib sudah naik mimbar maka nama kita tidak tercatat dalam buku catatan malaikat. Kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir terlambat di kantor saja kena SP1 jamaah sekalian. Apalagi dengan kita hadir di hari Jumat sebagai bukti tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Jumat kali ini sebagai momen terbaik peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir selawat salam kita sampaikan sanjungan kepada teladan kita, uswah qudwah kita, nabi yang kita cintai, nabi yang kita rindukan, nabi yang kita banggakan, nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir surat 35 ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini merupakan ayat-ayat Makkiyah diturunkan di Mekah. Inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar jamaah sekalian. Orang kaya mati, orang miskin mati. Pejabat mati, rakyat jelata mati. Nabi-nabi mati, para ustadz mubalik juga mati. Nabi dan Rasul juga mati, orang tua kita mati jamaah sekalian. Inna wa'adallahi haq. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar zarah pun Allah akan perhatikan, Allah balas dia. Begitu pula sebaliknya mereka perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah akan balas. Tidak ada satupun yang terlewati dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Kamera mungkin tidak melihat kebaikan kita, kejahatan kita, tetapi Allah tidak ada yang terlewat ya mas sekalian. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah adalah benar. Allah akan menghukum seberat-beratnya bagi mereka yang pendosa. Begitu pula sebaliknya mereka akan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat-lipat ganda bagi mereka yang mengutamakan kebaikan demi kebaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Jangan sekali-sekali Allah diduakan kekuasaannya dengan yang lain jamaah sekalian. Fala tagurrukumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu dengan dunia, tersibuk dengan dunia, terjebak dengan dunia, terlalu asik dengan handphone, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook, sehingga kita lalai dalam ibadah kita, lalai baca Al-Quran, lalai bangun malam tahajud pada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lain yang seharusnya itu sebagai apa? Sarana kita mengejar kehidupan akhirat kita. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang kita untuk menuju akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah ladang amal kita yang selama-lamanya. Tapi kebanyakan manusia, banyak mereka terjebak dengan dunia, terlalu dengan dunia. Baru punya rumah megah, baru punya mobil mewah, baru punya motor baru, sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru naik jabatan baru, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taqurrukumul hayatud dunya, jangan tertipu dengan dunia jamaah sekalian. Wala yaghurrakum billahil ghurur, dan janganlah kalian tertipu dengan tukang tipu jamaah sekalian. Siapa tukang tipu itu? Syaitan la'atullah. Innahu lakum adu mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat yang ke-6-nya. Musuh kita adalah setan. Bukan musuh kita sesama orang yang beriman, bukan sama orang Islam. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Sama orang yang beriman kita tunjukkan keimanan kita, rasa persaudaraan kita. Tapi dengan orang-orang kafir kita tunjukkan izah kita jamaah sekalian. Tukang tipu kita sesungguhnya syaitan laknatullah. Itulah yang harus kita belenggu. Itulah yang harus kita lawan jamaah sekalian. Agar apa? Agar kita tidak menjadi budak-budak duniawi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita bicara bukan karena nafsu. Kita bicara bukan karena jabatan, kedudukan, mobil yang mewah. Karena banyak ustadz-ustadz TikTok, ustadz-ustadz yang baru tampil di media sosial, mereka hanya mengejar figuritas. Mereka bangga dengan jemputan Alphard, Mercy, lupa bahwa hal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2956, Rasul bersabda, "Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Tempat kita bukan di sini. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang bumi ini yang sangat kecil sekali, dan waktu hanya 24 jam jamaah sekalian. Kita tidak bisa bebas semau kita. Seperti halnya kita bekerja tidak bisa bebas jamaah sekalian. Kita diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafir, sedangkan bagi orang-orang kafir, mereka jadikan dunia ini adalah segala-galanya. Karena mereka anggap tidak ada kehidupan lain setelah dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Orang-orang yang ahli kitab itu, orang musyrik itu, mereka akan masuk neraka jahanam selama-lamanya, di dalam neraka jahanam. Padahal aroma surga itu bisa dicium dalam jarak 40 tahun jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dalam setiap aktivitas kita, iman di hati kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati iman, para perindu surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah telah siapkan 7 lapis. Surga yang seluas langit dan bumi. Dalam sebuah hadis, Allah membagikan 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan kepada semua penduduk bumi ini. 8 miliar lebih, termasuk binatang-binatang di daratan, di lautan. Namun Allah tunda yang 99 rahmat. Bagi siapa? Bagi mereka bagi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu rahmat saja bisa dinikmati seluruh sejagat alam semesta ini. Logika kita berpikir tidak mungkin kita akan mengejar yang satu rahmat dan melupakan, menistakan yang 99 rahmat, meninggalkan yang 99 rahmat. Merugilah kita jamaah sekalian. Kita hanya mengejar gaji kita dalam setiap bulan, bonus kita setiap bulan, tapi kita terlantar ibadah kita, terlantar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita hadir di hari Jumat dalam rangka untuk apa? Jaddidu imanakum. Kita perbaiki iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum tarbiyah di hari Jumat adalah agar kita meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Luqman ayat 34. Seseorang tidak ada mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Jangankan esok hari, sepulang daripada ini kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak ada mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah memanggil kita, apakah kita sudah siap? Apakah iman kita sudah siap? Apakah takwa kita sudah siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Inilah pertanyaan besar dan kita sendiri yang hanya bisa menjawabnya jamaah sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, menuntun kita dengan Al-Qur'an dan meladani kita dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.